Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas membaca doa. Kita berdua siap pada guru. Hormat gerak, tegak gerak, cerah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo ketawa tuh. Baiklah, di kelas ini siapa yang tidak hadir? Apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir? Ini Bu. Baiklah, di sini kita akan mulai mempelajari tentang materi kita, yaitu faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Di sini siapa yang tahu pengertian sosialisasi? Sosialisasi. Nah, di sini kita akan mempelajari sosialisasi. Pengertian sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seseorang individu bermasyarakat dan mematuhi aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi? Ya, Kepada Dimanudin Fadli, tidak tahu Bu. Sakinah, Enggak tahu, Bu. faktor sosialisasi yang pertama yaitu adalah sifat dasar. Nah, di sini siapa yang mengetahui itu sifat dasar kenapa mempengaruhi faktor sosialisasi? Enggak tahu, Bu. Nah, pada Sakinah tahu? Enggak tahu, Bu. Sifat dasar seseorang meliputi karakter, watak, serta sifat emosional. Seperti contoh, di sini ada sifat dasar. Merupakan sifat dasar ini merupakan karakter, watak seseorang, serta sifat emosional seseorang. Seperti sifat warisan dari ayah dan dari ibu. Yang telah ada sejak anak masih berupa embrio yang ada di dalam mewarisi sifat-sifat sang ayah dan sang ibu. Yang kedua, lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal ini adalah di dalam rahim ibu. Jadi, sifat karakter sosialisasi manusia setelah ada sejak rahim ibu. Yang ketiga ada perbedaan perorangan. Setelah lahir, seseorang anak akan tumbuh dewasa dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda, seperti warna kulit, bentuk mata, tinggi badan, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi sekitar individu. Kondisinya seperti di daerah pegunungan, masyarakat akan berbicara dengan nada yang lemah lembut. Kalau di pesisir pantai, masyarakat akan membicarakan dengan nada yang lebih tinggi, seperti berteriak. Selanjutnya adalah motivasi. Dalam menjalani kehidupan, setiap individu mempunyai motivasi-motivasi untuk menjadikan hidup lebih berarti. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Baik, yang selanjutnya ada faktor biologis. Di sini apa itu biologis? Ada yang tahu apa itu biologis? Enggak tahu, Bu. Yaitu faktor pembentuk kepribadian oleh dari gen keturunan orang tua, sama seperti faktor sifat dasar. Yang kedua ada faktor kelompok. Apa itu faktor kelompok? Yang berikutnya ada faktor kelompok. Di sini ada yang tahu apa itu kelompok? Ada yang tahu apa itu kelompok? Tidak? Tidak. Faktor kelompok itu berupa apa? Ada yang lain? Tambahan dari yang lain? Nah, kita masuk ke berikutnya, faktor prenatal.
Sakina? Faktor prenatal yaitu faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. Ya, itu sama dengan sifat dasar ya. Berasal dari rahim ibu, anak bayi itu sudah mendapatkan sifat asli. Berikutnya faktor geografis. Di sini ada yang tahu apa itu geografis? Berbentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Lingkungan, ya. Dan berikutnya faktor kebudayaan. Ada yang tahu apa itu faktor kebudayaan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Di sini faktor kebudayaan yang mempengaruhi lingkungan, seperti ada di suatu daerah lingkungan kebudayaannya tidak boleh berteman dengan laki-laki, tidak boleh berteman dengan sesama jenis seperti itu. Selanjutnya faktor kebudayaan. Nggak, Bu, paham. Ya. Di sini apa saja media dari sosialisasi? Ada yang tahu apa itu media dari sosialisasi? Yang pertama yaitu adalah keluarga. Seperti keluarga ada ibu, ada bapak, ada anak, Adik, kakak. kakek, nenek, ya. Kalau berdasarkan keluarga, kalau keluarga sang ayah mengajarkan tidak baik kepada anak, maka anak akan bersosialisasi tidak baik. Itu keluarga. Yang kedua yaitu adalah sekolah. Kalau teman-teman kalian di sekolah nakal, Toxic. kalian akan Nakal. juga, akan menirukan bagaimana teman kalian. Yang ketiga yaitu teman bermain. Seperti teman kalian bermain di rumah, dia akan misalnya ada dari teman kalian itu suka maling, suka main Niko, suka main ini, pasti kalian akan Ikutan. ikuti juga. Nah, yang berikutnya adalah media massa. Ada yang tahu apa itu media massa? Sosial media. Sosial media bisa seperti majalah, koran, berita, maupun kayak televisi, radio, dan sebagainya ya. Contoh, adegan-adegan yang berbau pornografi telah mengikis moralitas dan meningkatkan pelanggaran susila di dalam masyarakat. Kalau kalian bermain handphone dan kalian akan melihat gambar atau video itu, kalian akan melakukan. Nah, jadi apa itu yang ada di gadget pasti kalian akan menirukan. Tapi sebaiknya jangan ditiru. Yang berikutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini merupakan sosialisasi yang cukup kuat dan efektif mempengaruhi kepribadian seseorang. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Ya. Nah, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kepada Sakina, silakan. Apakah sosialisasi penting dalam kehidupan? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Coba Dimanudin, apakah sosialisasi itu penting dalam kehidupan Dimanudin? Penting. Nah, kenapa alasannya? Apakah ada teman? Ya. Tidak. Jadi kesimpulannya, sosialisasi ini penting bagi kehidupan kita ya. Betul, saya, Bu. Apakah dari tadi kalian ada bersosialisasi, berinteraksi? Ada, Bu. Ada. Ya kan? Ada. Jadi sosialisasi itu penting karena kita hidup di dunia tidak sendiri ya. Yap. Apakah ada pertanyaan lagi di Manudin? Tidak. Nah, di Ada sini tugas, Bu. saya akan memberi pertanyaan kepada Dimanudin. Ya, itu yang pertama. Bagaimana cara bersosialisasi yang baik dalam kehidupan? Saya, Bu. Ya, kepada Sakina. Mencari teman yang baik, sifatnya, karakternya, terus hidup di lingkungan yang baik, dan bersosialisasi kepada orang-orang yang sifatnya baik. Ya. Bagaimana Dimanudin? Sama. Kalau
jalan yang sama adanya. Ya. Apakah ada yang lain lagi tambahannya Sakinah? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Hal apa saja yang membuat seseorang individu enggan bersosialisasi? Faktor keluarga. Nah, ya. Apalagi gimana, Din? Faktor keluarga. Seseorang individu ada yang orangnya suka sepi, suka berdiam diri, Depresi. ya depresi. Nah, bagaimana kita mengatasi seorang individu itu agar tidak enggan bersosialisasi? Bersikap Tidak ada baik. teman. Bersikap baik kepadanya. Dengar curhatnya. Ya, baik. Nah, mungkin sampai ini pelajaran kita hari ini. Udah ada tugas dulu, Bu. Ada. Nah, di sini kalian akan membuat tugas. Yang pertama yaitu silahkan catat. Apa, Bu? Bagaimana hubungan sosialisasi kamu antar lingkungan kamu? Itu yang pertama. Bagaimana hubungan sosialisasi kamu? Pelan-pelan lah, Bu. Bagaimana hubungan sosialisasi kamu Nah, Kamu antar lingkungan sekitar? Hah? Dah? dah. Yang kedua, apa itu sosialisasi? Menurut para ahli, menurut para ahli, yang pertama, Charlotte Buchler. apa, Bu? Charlotte Buchler. Yang kedua, Paul B. Harton. Paul apa? Paul B. Harton. Yang ketiga, Peter Berger. Berger. Nah, kita kumpulkan tugasnya minggu depan ya. Ya, Bu. Udah. Kepada ketua memberi salam. Berduduk siap. Pada guru hormat gerak, tegak gerak, syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.